Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, nikmat serta hidayahnya kepada kita, hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk meneruskan perjalanan hidup, ya kan Bu? Ya, meneruskan perjalanan sisa hidup kita, karena kita tidak pernah tahu sampai di mana kita nanti akan berhenti. Maka hari-hari yang Allah berikan kepada kita, kita upayakan maksimal dan kualitaskan dalam rangka taat kita kepada Allah. Sebagai apa? Bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena hamba yang bersyukur ini adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Oleh karena itu tadi ya diawali oleh Mbak Ari, kok salame kok ora regeng, nah nggak semangat. Ini saya menyemangati lagi Bu, karena biasanya ya kalau habis liburan itu rasanya arep ngaji ya rasa-rasen ya, kecuali oleh ya hamba-hamba Allah yang dipilih ya. Ya, nah ini jenengan terpilih semua nih, insya Allah semangat ya Bu. Kita ingatkan yel-yel kita, ya saya ingatkan ya. Masih ingat nggak Bu? Lupa, rong sasi libur. Ya, Ramadan, Syawal, kan liburnya 2 bulan nih. Ya, sudah sepuh katanya. Alasan umur itu memang paling gampang ya Bu ya. Nah ini saya coba ingatkan lagi, kalau saya menyapa jenengan, apa kabar ibu-ibu al-barokah ya? Alhamdulillah selalu bahagia, semangat, sehat dan bermanfaat. Allahu Akbar ya. Saya ulang, apa kabar ibu-ibu al-barokah? Alhamdulillah selalu bahagia, semangat, sehat dan bermanfaat. Allahu Akbar. Nah gitu, itu namanya al-barokah ya. Ya kita praktekkan sekarang ya. Saya sapa jenengan. Apa kabar ibu-ibu al-barokah? Alhamdulillah selalu bahagia, semangat, sehat dan bermanfaat. Allahu Akbar. Apa Bu? Ya, pripun jenengan ya. Berarti lemot bisa. Ya sebagai ya penggugah semangat ya. Apa kabar ibu-ibu al-barokah? Selalu bahagia, semangat, sehat dan bermanfaat. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat, semangat, semangat. Jadi muslimah harus semangat ya, jangan klumbrak-klumbro. Lempem, apalagi semangat menuntut ilmu, karena kita tahu dengan ilmu
Allah mudahkan jalan menuju surga. Dengan semua yang hadir termasuk yang ngomong, pengen kemana coba? Ke surga, ya. Kalau pengen ke surga, ya harus kita upayakan, harus kita ikhtiari dengan apa? Rajin menuntut ilmu. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Jujurnya bagaimana Bu Yeni? Ya kalau tidak karena ngaji seperti ini, awake dhewe tuh ora mungkin belajar ning omah. Tenan kok. Oke, buku sak kandel kayak gini. Kemarin rong sasi loh, ora ketemu, ditutup rapet-rapet. Nah, koyo pintu neraka wae. Ya, nah itu. Jadi ya udahlah, karena memang kita ya dapat ilmunya ketika taklim seperti ini, ya kita berangkat taklim, ya berangkat taklim. Karena itu modal kita. Kalau kita nggak taklim, bisa-bisa harapan untuk bisa menjadi ahlu surga ini hanya tinggal harapan. Karena memang cita-cita itu harus diikuti ikhtiar kan Bu. Kalau cita-citanya udah di wong sugih, ning ora gelem ikhtiar kira-kira pripun? Apa ya kuwi ya hartane teko dhewe makhluk ya ora? Ya kan? Harus ikhtiar, apalagi cita-cita kita luar biasa. Bukan cita-cita sepele loh surga itu. Surga itu cita-cita terbesar kita. Oleh karena itu tadi ya kita harus semangat belajar. Ya, dan semangat belajar ini jangan semangat nek ngaji toh. Sampai rumah ini juga semangat untuk mengamalkan. Ya kan? Ngaji itu tidak akan mendapatkan hasil ketika apa? Ya, apa yang kita sampaikan di pengajian, yang kita dapat di pengajian ini tidak berwujud dengan amal soleh. Karena masuknya kita ke dalam surga dengan iman dan amal soleh. Jadi ibu-ibu ngaji itu harus di tempat tinggalnya, di lingkungannya jadi contoh Bu. Kayak loh ya Bu Budi, eneng sing jenenge Budi atau Bu Joko, Masya Allah barang sering pengajian ki solihah banget karo tonggo teparo ati lomo, itu harus begitu Bu. Aja tambah ngaji malah tambah cerewet ya rono rene munggur ya kulaan berita. Ini hati-hati loh ya perempuan itu kadang-kadang ya timbangannya nganggur golek gawean. Apa Bu gaweane? Kulaan berita. Ini jangan kita lakukan itu. Karena apa? Di dalam ngaji nggak boleh seperti itu. Ya, nah ini ada yang seragam loh Bu, ijo-ijo loh. Ini dari mana ini? Ya, nah itu luar biasa, itu bagian dari semangat. Dan tadi semangatnya jangan seragam toh. Ya, karena perempuan itu kadang-kadang, nah, hari Senin seragamnya beda, Selasa ganti, Rebo ganti, Kamis ganti. Kuwi wong wedok Bu. Ya. Termasuk sapa? Sing ngomong. Ya karena apa? Emang fitrah kita wanita itu seperti itu. Maka ini harus disadari. Artinya jangan kemudian dibiarkan tanpa batasan, ya kan? Dibatasi oleh syariat, diatur oleh syariat. Dapatnya di mana kita? Ketika ngaji, ya boleh kita gonta-ganti baju, gonta-ganti kerudung, tapi ingat jangan berlebihan. Kemudian yang di dalam lemari dikeluarkan, ya, diberikan kepada yang membutuhkan. HP Ibu Yeni nembe tak nggo pindho. Lah jenengan nganggo pindho sing gawe klambi wis 10 tuh ditoke, kasihkan kepada yang membutuhkan. Kenapa? Karena kadang-kadang awake dhewe seneng gawe klambi, seneng numpuk kerudung, ning ora seneng sedekah. Ya kan?
Ngante apa? Ngante bon telung sasi pisan tuku lemari. Karena apa ya tadi ya kelambine kakean, kudunge kakean. Mudah-mudahan ini tidak ada di sini ya Bu ya. Dan kita kemarin sudah diajari semangat oleh Allah lewat apa? Bulan Ramadan. Ini sebelum fikih ya Bu ya. Karena ini pertama kali toh. Ya supaya apa? Supaya kita tetap menjaga ruhiyah Ramadan. Kadang-kadang kalau kita itu tidak dibangunkan, tidak disupport, ini semangat Ramadan hilang Bu. Ya, jangan ketika Ramadan yakin saya sholat orang munggur 17 rakaat. Iya kan? Iya enggak mungkin cuma 17 rakaat. Sampai bisa jadi melebihi 40 rakaat tuh. Ya, 40 rakaat sholat apa wae? Ya. Ya, sholat fardunya 17 rakaat. Tambah rawatib ya, 12 rakaat berapa Bu jadinya? 29 rakaat. Duha 4 rakaat. Berarti berapa? 33 rakaat. Ya, tahajud 12 rakaat berarti berapa? 45 rakaat. Kan begitu ya, tanpa disadari loh ya, kita hampir 50 rakaat ketika Ramadan sehari sujud ya di hadapan Allah. Bahkan kalau dihitung sujudnya berarti 100 kali sujud kita, karena setiap rakaat ada 2 kali sujud. Itu di Ramadan dari sisi sholat. Kemudian apa? Dari sisi puasa, kita ya Allah di Ramadan berupaya menjaga kualitas puasa kita. Ya kan Bu? Tidak hanya berpuasa dalam arti tidak makan dan minum, tapi hati kita juga kita jaga betul-betul. Sampai-sampai ya, yang namanya pengajian itu bludak Bu ketika Ramadan. Ya, tapi tadi mall sepi. Nanti sepinya, ramenya nanti Bu. 10 terakhir kebalik. Nah itu sampai begitu karena apa? Hati kita terikat dengan ibadah, ya kan? Baca Quran direwangi, masak karo nyambi maca Quran, ya. Terus apa meneh? Ya, biasanya tidur jam 9 sampai setengah jam 11 karena tadarusan, iya kan Bu? Ya. Nah itu di Ramadan kok jenengan semua bisa seperti itu. Nah sodakoh apa meneh Bu? Ngante ora hitungan jenengan sodakoh ketika Ramadan. Kira-kira ya rampung Ramadan lebu Sawal pripun jenengan. Nah ini yang ditanyakan. Karena apa? Kalau kita mengukur ya kesolihan kita ketika Ramadan itu tidak jadi standar solih kita. Kok bisa ya Ramadan kok kayak gitu awake dhewe solihat iya iya coba bayangkan kenapa? Karena memang Allah berikan semangat itu di dalam setiap diri hati orang yang beriman. Maka hadisnya juga kan ya, ketika bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka lebar, ya, pintu neraka ditutup rapat dan setan dibelenggu. Itu janji Allah. Maunya ini kebaikan Ramadan itu dibawa sampai 11 bulan sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Sehingga apa? Ya, realisasi ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dapat. Sayangnya Bu, baru malam 1 Syawal, malam Idul Fitri, apa yang diucapkan jenengan? Alhamdulillah, posone rampung, trawehe rampung, tadaruse leren,
Ya, bagaimana ini? Berarti ibadah jenengan ibadah musim. Ya nek ketemu Ramadan sesuk, nek ora. Nah ini padahal loh ya, setelah Ramadan Allah berikan bulan kepada kita, bulan apa Bu? Syawal. Di bulan Syawal ada apa Bu? Ada bonus puasa meneruskan. Kenapa kok bonus pertamanya puasa? Karena diharapkan dengan puasa ini jadi perisai, jadi tameng sesuatu yang tidak memberikan kemanfaatan, dan kita tetap meneruskan ruhiyah Ramadan. Maunya Allah begitu. Dan bonusnya luar biasa. Puasa setelah Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Nah ini mudah-mudahan yang hadir semua sudah rampung Syawal toh Bu? Ya rampung wong bulan ya wis entek. Ya. Iya, jangan sampai tidak nyawal Bu. Tapi ya Bu Yeni nembe ngomongnya saiki. Ya, lah nembe ngajine ya saiki kok. Ya, telat Bu. Ya mudah-mudahan nanti tahun depan. Dan tadi setelah selesai Syawal Allah langsung berikan 3 bulan berturut-turut bulan mulianya. Ini bukan tanpa tujuan. Bayangkan saking sayangnya Allah dengan hambanya supaya apa? Ramadan ini tetap terus. Ya. Kalaupun misalnya tidak seperti Ramadan, ya jangan kemudian ditinggal Bu. Karena kalau kita sholat sunnah seperti Ramadan, kayaknya di luar bulan Ramadan rodo angel. Ya tadi kan hampir 50 loh. Ya 50 rakaat. Puasa apalagi kon bendino kaya Ramadan. Ya 6 dino wae angel kok ya. Nah, kemudian apa? Tadarus Quran. Ayo, hari ini sudah sampai juz berapa? Harusnya kemarin sudah selesai 1 kali khatam. Iya enggak Bu? Iya. Nah, ini jangan kemudian disesali tanpa perbaikan. Perbaikan, karena ada 3 bulan di depan kita. Itu adalah bulan bonus juga. Apa itu? Ya, barang siapa yang berbuat baik di bulan muliaku, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi awas di bulan ini. Barang siapa berbuat dosa, maksiat, kedoliman, kekejian, maka dosanya pun akan aku lipat gandakan. Jadi Ibu, di depan kita ada 3 bulan mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini jadikan mengambil kembali roh Ramadan untuk kemudian kita lanjutkan di bulan mulia ini. Ya, kenapa? Karena mudah-mudahan dengan Allah berikan 4 bulan bonus, ya, ini roh Ramadan akan kita bawa sampai ketemu Ramadan berikutnya, sehingga apa? Ketemu Ramadan tahun depan kita tidak memperlakukan Ramadan seperti Ramadan tahun ini. Lebih baik lagi, jangan wislah pancet aku luwung, nganggo luwung Bu wong Jawa iki, ya luwung sekali khatam wis apik tenan kok nganggone aku. Jangan Bu. Karena apa? Surga itu bertingkat-tingkat. Nanti jenengan gelo. Ngerti yo aku ndek mben ya ngopo timbangane nganggur ya. Kae koncoku kae ternyata ning dhuwurku. Surga itu 100 tingkatannya loh Bu. Dan setiap tingkatan ke tingkatan berikutnya ini jaraknya sejarak langit dan bumi. Bayangin. Ya.
Makanya ya kita upayakan ruh Ramadan kita bawa, dan mudah-mudahan karena ini pengajian sudah banyak yang mulai aktif lagi, ini kemudian kita ya bersemangat kembali untuk melakukan amal-amalan soleh ya. Karena apa Bu? Kita dikejar apa? Dikejar deadline ya, dikejar batas akhir ajal kita ya, batas akhir umur kita. Kita itu kejar-kejaran loh Bu sama yang namanya kematian. Dan kita kejar-kejarannya bukan kita yang lari menghindar, tapi kitanya lari mendekat. Mendekat loh ya. Meskipun jenengan kalau ditanya nih semua yang hadir, siapa yang mau mati duluan? Ngacung. Wah, ngacung pengen mati duluan. Hebat ya, sudah siap ya. Nah itu ya, nggak ada yang ngacung, termasuk yang ngomong ya orang ngacung ya pengen nanti nah dalam arti apa ya, karena kita merasa belum cukup persiapan kita. Nah ya, jujur belum cukup itu berarti harus disikapi. Apa sikapnya? Ya tentu saja ya berbekal terus, karena sejatinya bekalnya gampang Bu. Ikuti aturan Allah dan Rasul, insya Allah jenengan kelak nanti husnul khotimah, masuk ke dalam surganya Allah ya Ibu. Itu sekedar pemanasan supaya jenengan tidak lupa bahwa Ramadan itu ya diberikan kepada kita bukan hanya sebulan, tapi ruh Ramadan kita bawa sampai 11 bulan berikutnya ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang mandi. Ulah atus kok ya. Diajari. Dan mandi di sini tentu saja bukan mandi biasa, tapi mandi ibadah ya, mandi janabah ya. Jadi kalau jenengan ya mendengar kata mandi dalam kajian fikih, berarti mandinya bukan mandi urf, bukan mandi kebiasaan kita, mandi pagi, mandi sore, mandi siang, bukan itu, tapi mandi yang ada kaitannya dengan syariat ya. Mandi atau dalam bahasa Arabnya al-ghusl ya adalah menuangkan air yang suci ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Kemudian mandi di sini juga tidak sembarang ya. Kita diperintahkan untuk mandi janabah ketika terjadi hal-hal yang mewajibkan atas kita mandi. Kalau tidak ada hal yang mewajibkan mandi, maka kita tidak perlu mandi janabah ya. Nah, apa saja hal-hal yang menyebabkan kita mengharuskan kita mandi? Yang pertama, keluarnya mani dengan syahwat, baik ketika tidur maupun terjaga. Nah ini ya. Ketika tidur berarti bisa jadi gara-gara mimpi ya. Apakah perempuan itu mimpi basah? Ya, perempuan juga mimpi basah ya. Jadi yang mimpi basah bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga mimpi basah. Saat itu ada, maka kita berkewajiban mandi. Misalnya kita tidur nih ya, tidur di tengah-tengah tidur Allah takdirkan kita bermimpi, maaf ya, bermimpi dengan suami. Nah itu, kemudian dalam tidur itu kita merasakan nikmat banget. Nah pagi hari ya atau saat terbangun dilihat celananya basah, berarti jenengan wajib mandi. Nah jadi begitu ya. Karena apa? Karena adanya air, maka harus dengan air ya. Bagaimana Bu Yeni? Kalau misalnya mimpinya kita merasakan nikmat,
Tapi bangun tidur kok nggak ada air, berarti jenengan tidak harus mandi, meskipun terasa nikmat di situ. Jenengan jangan diam aja, diam ngerti apa diam bayang ke. Aku ben pernah ya. Ya, jadi seperti itu ya. Itulah mimpi ya, mimpi perempuan. Dan perempuan bisa juga mimpi basah, karena secara umum kita memahaminya yang mimpi basah hanya laki-laki ya. Perempuan bisa mimpi basah karena perempuan juga mengeluarkan mani. Kalau perempuan tidak mengeluarkan mani, mustahil jenengan punya anak, ya kan? Ya, karena bertemunya mani laki-laki dengan mani perempuan, ini kemudian terjadi pembuahan. Ya, jadi perempuan juga mengeluarkan mani. Hanya bedanya kalau mani perempuan itu encer, kalau mani laki-laki itu kental. Nah itu ya. Jadi jenengan ya jangan kemudian ya domblong apa yo. Nah, ya nanti minta sama Allah, ya Allah, nek tenanan yang diajarkan Bu Yeni tadi pagi, nanti malam aku ngimpi ya. Ya, padahal bojone wis ora eneng misale. Enggak apa-apa. Sekali waktu mimpi, pengen mimpi ketemu suaminya yang sudah enggak ada enggak masalah ya. Nah itu. Nah di sini ya, mani perempuan itu berwarna kuning, encer, dan kadang-kadang memutih karena kelebihan kekuatannya ya. Kalau keluar mani itu pasti membutuhkan kekuatan, membutuhkan tenaga, baik dari mani perempuan maupun laki-laki. Maka jangan heran ya Bu, ketika kita habis berkumpul dengan suami kita itu langsung tidur, ya toh? Ya, kenapa kok seperti itu? Karena janjian nih Bu, ya, suami itu pada saat berkumpul dengan istrinya dia kerja keras, jenengan wae orang gagas, tenan. Jadi jangan kemudian penak turu, jangan. Ya, jangan. Karena memang capek, betul-betul dia kerja keras. Kita tidak terlalu, karena tadi, kenapa kok kita tidak terlalu? Karena mani kita encer, nggak membutuhkan kekuatan untuk dikeluarkan, ya kan? Wis ngeledek dewe. Ya, kalau encer kan keluar sendiri, ya kan? Tidak harus dengan kekuatan. Tapi suami, ya, karena kental itu butuh kekuatan, ya butuh tenaga. Maka iso jadi loh, ya ngantek gemrobios. Nah, ya, ya, lo kok begini ngerti pengalaman. Ya, janjane jenengan yang ngalami, ning sing jujur aku. Ya, iya, jadi itu. Duh, sumuk Bu saya. Ininya ngembun terus. Ya. Nah, kemudian di sini mani perempuan mempunyai dua ciri khusus yang bisa diidentifikasi. Pertama, dengan bau. Bau mani perempuan itu sama dengan bau mani laki-laki. Jadi kalau itu ada di celana dalam kita basah, bauin Bu, nggak apa-apa. Ini ilmu, ya ilmu. Allah apa begini, lah gila nih. Nah enggak ya. Nah, tapi kan itu bau mani perempuan sama dengan bau mani laki-laki. Jenengan juga harus membau mani suami. Ya, maaf ya, kadang-kadang ketika berhubungan itu kan nyelepret ya Bu. Nah, kadang di baju, kadang di selimut. Nah itu coba kita bau Bu. Bau, itu mani laki-laki, karena mani laki-laki lebih banyak keluarnya. Ya, nah itu kita bau supaya apa? Kita ngerti ketika ada yang basah itu ini air kencing atau mani, kan begitu. Bukan kemudian lah kok jadi gila nih tuh ora. Ya, ini ilmu ya biar tahu. Karena bau mani itu khas Bu. Ya.
Ada yang pernah membau? Bau apa Bu? Khas. Lah baunya khas berarti khas piye? Ya. Nah, betul. Wengur-wengur piye. Nah, piye-nya ini jenengan kalau pengen ngerti wengur-wengur piye ya, biasanya di pinggir jalan itu ada pohon akasia yang bunganya kuning kecil-kecil. Nah, kemudian ya daunnya itu lincip ya, panjang-panjang. Nah, itu ketika ada bunganya yang kuning itu kita ambil, terus kita gosok-gosok di bau. Itu bau mani. Ya, nanti jenengan mulai ya sing numpak motor. Lo praktek ini namanya langsung diamalkan Bu. Lo betul karena memang gimana? Daun bunga akasia, bunga pohon akasia. Ya, kayak itu loh. Daunnya kayak kayu putih, ya kan? Panjang-panjang. Banyak kok di jalan di pinggir ya. Ya, pinggir-pinggir jalan itu. Ya, lah makanya biar jenengan tahu, oh begini toh bau mani. Iya, ya. Oh yo podo berarti. Nah tadi mengur-mengur piyenya terjawab nanti. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya. Identifikasinya diiringi rasa nikmat saat keluar tadi ya, kita mimpi tapi terasa nikmat, maka ini adalah mani ya. Nah, kewajiban mandi karena keluarnya mani yang diiringi syahwat ini didasarkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah, wa in kuntum junuban fattaharuh ya. Dan jika kalian dalam kondisi junub, tadi karena keluar mani, berarti kita dalam kondisi janabah. Maka mandinya disebut mandi janabah atau mandi junub, ya. Serta sabda Nabi, ya, innama ar-rajuli ghalidun abyadu. Sesungguhnya mani laki-laki itu kental dan berwarna putih. Wama almar'ati rokikun asfaru ya. Sedangkan air mani perempuan itu encer dan berwarna kuning. Jadi kalau jenengan keluar dari vagina ya, ada kan kadang-kadang kok kental ya, putih. Nah, itu berarti bukan mani. Ya, itu adalah cairan fisiologis setiap wanita. Ya, tanpa syahwat sekalipun itu kadang keluar ya Bu ya. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan rahim kita. Ya, yang biasanya kita sebut sebagai keputihan. Padahal itu bukan keputihan. Itu cairan normal Bu, bukan penyakit. Kalau keputihan itu penyakit, dan warnanya keputihan itu tidak seperti itu. Cairannya, kecenderungannya kalau keputihan warnanya abu-abu Bu. Kalau itu kan ya putih, ya putih kayak susu toh. Terus kadang-kadang ada semburat kekuningan. Nah, itu cairan fisiologis, cairan normal yang keluar di setiap wanita. Karena wanita itu dibekali oleh Allah rahim, ya kan? Ya, dan itu juga ada hormonnya, ada estrogen, ada progesteron, itu yang membuat pada akhirnya kadang keluar. Dan keluarnya ini akan lebih banyak atau sering saat apa? Sebelum haid. Dulu waktu kita sebelum haid, keluar dulu itu. Kemudian ya, setelah haid juga bisa. Ya, pada saat kita capek itu keluar ya, pada saat kita mikir berat itu juga keluar. Nah, ini adalah cairan istimewa, cairan normal yang tidak usah kemudian kita takut ya. Jadi bukan keputihan ya, karena kadang-kadang orang mengatakan putihan itu metu terus, bukan, itu cairan fisiologis. Kalau keputihan itu penyakit Bu, dan tadi cairannya berwarna agak keabu-abuan, kemudian gatal
itu baru keputihan. Kalau itu nggak gatal, hanya kita risih saja ya. Ya, jenengan kadang-kadang mungkin pakai sepeda ontel nih, ya di jalan tiba-tiba ya merasa lemas. Nah itu jadi itu ya cairan fisiologis, nggak apa-apa. Perempuan memang ditakdirkan oleh Allah seperti itu ya. Nah ini kalau air mani tentu saja beda. Tadi warnanya ya kekuningan ya, kemudian encer. Kalau itu kan agak kental ya. Nah kemudian selanjutnya di sini keluarnya mani mewajibkan mandi, dan ini tidak ada perbedaan pendapat antara keluarnya mani karena bersetubuh atau karena mimpi basah. Jadi meskipun tidak berhubungan dengan suami, tapi ketika kita tidur kemudian ya kita bermimpi dan tadi merasakan kenikmatan setelah bangun kok di celana dalam kita basah, maka dicium. Ya, karena kan encer toh, bisa jadi seperti air kencing kan begitu, dicium. Kalau baunya seperti tadi, wengur-wengur piye, berarti itu harus mandi. Tapi kalau baunya pesing, berarti tidak harus mandi. Iya, makanya kenapa harus tahu baunya. Ya, jadi bukan berarti kemudian jijik buyune ndadak kaya ngono diterangke. Nek Bu, nek ora diterangke jenengan ora mudeng. Iya. Memang ya fikih itu ya, kalau fikihnya wanita harus dengan wanita itu enak. Terangke ngante pekaning jero-jero. Ya. Nah, kalau bapak-bapak mungkin juga nggak nyampe, karena kan perkewu ya nerangke karo ngematken jenengan tuh jenengannya malah domblong wae iki jare. Udeng apa karo ngrasake malah. Nah itu enggak. Nah itu ya, makanya paling enak tuh dengan perempuan. Dan alhamdulillah ya, fikih wanita dengan wanita. Nah, di sini dikatakan juga dalil berikutnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu karena adanya air. Air di sini apa? Air mandi. Karena apa? Karena adanya air. Nah, air apa di sini? Air mani. Jadi mandi kita itu karena adanya air ya. Nah, kemudian dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata, ya Ummu Salamah itu salah satu istri Rasulullah. Ummu Sulaim istri Abu Thalha datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Nah ini ya, meskipun Ummu Sulaim ini ya perempuan, dia kemudian datang kepada Rasulullah bertanya tentang halnya wanita. Nah, apa pertanyaannya? Apakah seorang perempuan diwajibkan mandi bila dia bermimpi basah? Nah, Rasulullah menjawab, ya, apabila dia melihat air. Tuh kan berarti airnya maksudnya di sini air mani ya. Nah, hadis ini menunjukkan perempuan juga mimpi basah. Nah, kemudian ada peringatan di sini. Yang pertama, ya, apabila air mani keluar dari seorang perempuan tanpa disertai syahwat, bisa karena sakit atau sejenisnya, maka tidak ada kewajiban mandi terhadap dirinya. Ini menurut jumhur ulama. Karena sakit yang sangat itu bisa sampai mengeluarkan mani loh ya. Karena sakit banget, nggak bisa ditahan. Nah, karena menahan sakitnya itu bisa sampai keluar mani. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka tidak wajib mandi. Kenapa? Karena adanya mani bukan karena syahwat, ya, bukan karena syahwat, tapi karena rasa sakit yang sangat, ya. Nah, kemudian keadaan ini tidak akan terjadi kecuali apabila air mani tersebut
keluar dengan syahwat ya. Jadi kalau cuma keluar tanpa syahwat ini tidak ada kewajiban mandi ya. Nah, kemudian yang kedua, apabila seorang perempuan melihat dalam mimpinya bahwa dirinya dikumpuli oleh suaminya, kemudian pagi hari dia tidak mendapatkan air mani, maka juga tidak ada kewajiban mandi ya. Malamnya mimpi, Masya Allah nyeneng banget, ngantek setelah mimpinya hilang awake dhewe gelo, kok ora diteruske ya. Misalnya seperti itu. Kan kadang-kadang ketika kita mimpi enak ya, dikasih uang loh. Tahu-tahu ada yang ngasih uang, tiwas gegem loh. Sampai digegem ngene. Lah kok tangi dibuka ora eneng. Piye to yo? Kok ya ndadak mari mimpine ya bubar. Nah, itu kadang-kadang ada gelo kayak gitu ya. Ya, meskipun tadi ya yang pernah mengalami itu juga mesem-mesem tok. Janjane ya gelo karena memang mimpi indah itu pengennya orang mari ya, nggak berhenti ya maunya ya. Nah, di sini ya tadi dikatakan ya, apabila dia bangun tidur lalu dia dapati basahnya mani, sedangkan dia tidak ingat apakah dia bermimpi atau tidak, maka tetap dia diwajibkan mandi. Kalau tadi kerasa bermimpi sampai tadi ya merasakan nikmat, tapi pagi hari dia tidak basah celananya ya, ketika bangun dia tidak melihat adanya air di celananya, maka tidak ada kewajiban mandi. Tapi dia tidak ingat tuh ya mimpi apa enggak. Begitu bangun dilihat celananya basah. Nah, ini dicium, Bu. Kalau tadi baunya seperti bau mani, maka wajib mandi. Meskipun tadi tidak ingat mimpi atau tidak. Jadi yang jadi patokan itu ada tidaknya air mani. Ya, air mani. Nah, kemudian apabila seorang perempuan melihat air mani pada celananya, tetapi dia tidak tahu kapan keluarnya air mani itu, sedangkan dia sudah terlanjur mengerjakan sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya setelah dia mandi terlebih dahulu. Jangan kemudian, lah aku orang muda kok. Nah, ini jangan ya, tetap sholatnya harus diulang. Lah bagaimana kalau tahunya sudah ya waktu sholatnya habis, tetap harus diulang ya, tetap harus diulang ya. Misalnya kalau sholatnya sholat duhur dengan asar berarti dijamak, kan begitu ya. Kalau maghrib dengan isya dijamak. Nah, kalau tidak ada prosesi jamak berarti qadha ya. Karena apa? Ini ya sholat yang pertama dilakukan dalam kondisi ya ada mani di situ dan dia belum mandi janabah, sholatnya tidak sah, maka diulang ya. Nah, kemudian alasan yang kedua mengharuskan mandi adalah bertemunya dua kelamin ya. Kemudian ya dua kelamin laki-laki dan dua kelamin perempuan. Nah, kelamin laki-laki itu terlihat jelas, tapi kelamin perempuan itu adanya di dalam, Bu. Ya, jadi kalau baru di luar ya, baru di bibir saja itu berarti belum ketemu, Bu. Ya, karena maaf ya, ini jadinya direkam kayak ini piye yo. Ya, tapi nggak apa-apa ya, Bu ya, karena ini ilmu ya. Karena kelamin perempuan itu disebut kelamin itu ketika sudah masuk, Bu. Ya. Jadi kalau baru nempel di atas bibir dari vagina kita, itu belum dikatakan dia masuk. Ya, begitu. Ya. Nah, kemudian di sini dalilnya dari hadis Abu Hurairah. Ya, radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang suami sudah duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya, ya, ada paha, ada tangan, ya, kemudian dia benar-benar melakukan itu, artinya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin istrinya, maka
mandi itu menjadi wajib baginya meskipun belum keluar mani. Tuh ya, kalau tadi ya harus ada mani, kalau sudah dua kelamin bertemu tanpa keluar mani sekalipun mengharuskan mandi. Maka ibu-ibu kalau pengen berhubungan ya lihat-lihat waktu, jangan sembarang. Ning sing karep lah bapak toh, ya, apa ibu sing gendrel. Biasanya kan bapak ya secara umum itu kan laki-laki ya, bukan perempuan. Janjane si ibu juga pengen, tapi ibu pandai menyimpan ya, itu sama saja Bu, sama saja kita punya kebutuhan dalam hal itu, sama saja ya. Hanya tadi kalau perempuan itu pandai ya menyimpan ya, pandai menyembunyikan, wis ditarik barang kosik Thomas, kosik, gayamu. Nah itu ya, nah itu kelingan dek ben gitu Bu, cek mantenanya ya, jangan kemudian gak kelingan, mantenanya kan ngono ya. Mantenanya rawake dhewe malah wedi banget. Jenengan ngrasake wedi napa mboten? Ya, berarti foto. Baru arep dikapake. Lah Bu jadi curhat jadi. Nah itu ya, dalam kondisi seperti itu ya, kalau memang kita menginginkan klimaks ya tadi ya, supaya apa? Ketika mandi juga tidak setengah hati. Kalau belum keluar kok wis konatus, halah ramas meneh. Ya karena apa? Yang paling rekoso nek keramas mandi janabah itu perempuan kan Bu. Rambutnya kan panjang. Ya, nek bapak-bapak umur gede kewe garing. Iya, atau gede kewe garing. Nah, ibu-ibu apalagi tadi ya, zaman dulu kan jenengan rambutnya kan dawa, ketel kan begitu. Nek saiki memang ya benar, ya jarang banget ya wanita rambutnya kayak zaman dulu itu ya sampai sak bokong ya kan gitu. Ngandan ketel banget ya, pakainya apa Bu? Minyak orang aring ya, iya diminyaki rambut. Nek saiki kan ora model, mulane rambutnya do rontok kabeh nganggo sampo tok. Sampo itu rusak. Ya sejatinya sampo itu panas di rambut Bu ya, kita aja dihapusi karo iklan ya, awake dhewe korban iklan loh. Nah itu, kalau seperti itu tadi, makanya lihat sikton supaya apa? Ya sama-sama rekoso ning kan wis penak kan begitu. Tapi tadi kalau misalnya terjadi sampai sedemikian itu bukan berarti kita tidak mandi ya. Nembe ya melebu durung ngeden. Belum keluar, tapi tadi dodok ini tamu coba. Nah, bukan berarti kemudian diteruskan orang mas aku bubar. Nah kan orang penak. Jadi ini kan ya otomatis loh, ya otomatis itu hilang langsung. Keinginan syahwatnya hilang Bu. Ya, dan dalam kondisi seperti itu bukan berarti kemudian ya berarti ora sida durung sida to Mas, ora ya ora durung metu durung metu kayak gitu ya tetap mandi. Karena apa? Karena sudah bertemu dua kelamin ya. Nah, kalau sudah masuk berarti harus mandi ya. Makanya di sini dikatakan kalau penisnya cuma baru menyentuh bibir dari vagina belum masuk maka tidak usah mandi. Bagaimana kalau nembe nemplek tok ya bojone wis metu. Nah, bisa kan terjadi ya, suaminya sudah
ya ngempet dari tadi mboke cek nyantai goreng tempe. Ya, begitu didandangi wes keluar baru nempel. Berarti yang punya kewajiban mandi suami, istrinya tidak perlu mandi. Tapi Bu, itu air maninya muncrat ninggonku, bisa jadikan begitu. Nah, enggak apa-apa, dibersihkan saja. Ya, karena apa? Sejatinya kita kan belum keluar. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini memang harus detail ya Bu, harus detail ya. Sampai segitunya loh Allah ngatur bagaimana syariat ya, agar apa? Agar keduanya betul-betul ya menjadikan kebaikan ya. Karena memang maaf, berkumpul laki-laki dan perempuan suami istri ya, laki-laki yang perempuan yang sah tentu saja ya, suami istri ini pahalanya besar banget loh Bu. Maka jenengan nek diminta oleh suami jangan kemayu. Alah mas oh tua barang. Tua bukan berhenti loh Bu. Laki-laki itu bisa jadi tua-tua keladi. Barang wis tua kok malah bendino. Nah ini si ibunya, kalau sudah usia 60, aduh wegah kan begitu. Ya. Tapi kalau masih ada suami, itu tandanya jenengan masih diberi kesempatan untuk menghimpun pahala lewat memberikan servis terbaik kepada suami. Udah nggak masalah. Ya. Oh begini nggak ada royo-royo kudu adus. Ya itu memang ya syariatnya seperti itu ya. Jadi jangan ya, bukan berarti ketika sudah tua itu berhenti, karena yang namanya laki-laki tidak ada berhentinya. Nanti coba kalau jenengan terus kemudian menolak, nek golek liya pripun jenengan, nangis ya. Nah, jadi jangan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, terhentinya darah haid dan nifas ini juga mengharuskan mandi. Ini sudah tahu ya Bu ya. Ya nggak usah dijelaskan lebih detail. Kemudian yang keempat, wanita kafir lalu masuk Islam. Jadi kalau ada mu'alaf, yang pertama kali kita perintahkan bukan sholat, tapi mandi janabah. Karena kita nggak tahu ketika dia belum bersyahadat, bisa jadi dia haid juga nggak gagas, nggak mandi kan? Ya, dia melahirkan juga tidak mandi janabah setelah nifasnya selesai. Ya, atau mungkin ya dia melakukan sesuatu yang mengharuskan mandi, dia tidak gagas mandi karena di dalam syariatnya dia tidak ada. Ya, maka yang dilakukan pertama adalah perintah supaya dia mandi. Lah mandine piye? Nah, ini ya. Sejatinya tadi mandi itu ada cara khusus yang diajarkan Rasulullah. Tapi dalam kondisi darurat seperti ini, kita jangan mengambil kesulitan. Ya, karena dia baru masuk Islam. Nek di omongin ngene sik lho, ya. Gini wudu dulu, padahal wudu dia juga belum hafal. Ya kan? Maka jenengan sampaikan. Mandi yang penting tersampaikannya air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Permukaan kulit semua kena air, itu sah. Ya. Ya berarti ya berenang itu juga boleh. Ya, dengan niat mandi tentu saja. Iya kan? Berenang itu kena banyu kabeh loh. Iya kan? Nah air semua. Hujan-hujanan juga boleh. Ya, mandi dengan catatan niat mandi. Ya, hanya saja di situ kita tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena ada sunah-sunahnya kan, ya. Sunahnya bersihkan tangan dulu, ya kan? Kemudian ada gosokkan di lantai atau di dinding, ya. Setelah apa? Setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan dulu, bersihkan kemaluan, terus setelah itu gosokkan tangan kita yang ya kena kemaluan ini, ya
ke lantai, baru kemudian berwudu, baru kemudian mengguyurkan air. Mengguyurkan airnya juga ada sunnah di situ. Ini dalam rangka ya memberikan kebaikan supaya dengan mandi itu jenengan bisa mendapatkan banyak pahala ya. Kok angel banget lah barang wis ngerti nek adus-adusan wae iso, nek berenang wae iso. Wis aku tak berenang wae. Ya monggo, tapi tidak ada nilai sunnah di situ. Sah mandinya. Karena rukun mandi itu tersampaikan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua terkena. Ya, permukaan kulit kita terkena air. Ya, ibu-ibu, ya, kalau mandi janabah ini juga harus hati-hati. Kenapa? Anak ibu-ibu tuh sekarang banyak lipatannya, ya. Ya, ada lipatan atas, lipatan tengah, ya, terus lipatan bawah. Nah itu lipatan-lipatan itu digosok semua. Supaya apa? Supaya betul-betul sah mandinya. Ya, kalau dijarge wae menggur-gyur, bisa jadi yang di sini nggak kena, ya kan? Ya, atau yang di belakang lutut ini juga nggak kena, kan begitu? Ya, maka kalau mandi janabah sambil digosok-gosok, ya. Nah kemudian dalilnya ini berlandaskan hadis Qais bin Asim bahwasanya dia masuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Nah di sini daun bidaranya ini sekarang bisa diganti dengan sabun ya. Tapi kalau jenengan punya pohon bidara juga boleh ya, dicampur di bak mandinya ya. Daun bidara ya, digosok-gosok dulu, jangan dipiur ketok, tapi digosok-gosok supaya apa? Supaya keluar ya zat yang ada di dalam daunnya ya. Ya, ada yang mengatakan ben ora kena jin, yes monggo ya, katanya begitu, wallahu a'lam ya. Kemudian yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah apabila seorang perempuan meninggal dunia, maka dia wajib dimandikan. Ya, berarti ini kewajibannya untuk yang hidup ya. Dia tidak bisa mandi sendiri ya, karena sudah wafat ya. Ya, kalau mandi sendiri malah sing hidup keweden mendeni ya, Melayu. Makanya ibu-ibu juga harus bisa memandikan jenazah ya, supaya apa? Mendapat kebaikan. Meskipun di sini hukumnya memang fardu kifayah ya Bu. Tapi kalau kita bisa kan kita bisa mengambil kebaikan. Jangan kalau ada teman, saudara, tetangga meninggal, kemudian bisa memandikan ya jenazahnya, maka Allah beri pahala buat jenengan 1 kirot. Apa itu 1 kirot? Pahala kebaikan sebesar gunung Uhud. Nah, dan biasanya kalau habis memandikan mengkafani ya Bu ya. Ya, kalau jenengan ikut juga mengkafani, nanti di yaumil akhirat jenengan diberi ya pakaian baju dengan sutra hijau ya, yang sangat diinginkan oleh penduduk surga. Loh, jadi jangan endo. Oh, Bu, kayak lo Bu, yuk rewah nono aku, ya, ngapa Bu, ya, mandikan jenazahnya si A fulana. Ah, aku urung iso Bu, urung iso. Nah, ini loh, ya, pahala Allah siapkan. Jadi jenengan kalau bisa, semua harus bisa, ya. Meskipun tadi sudah ada grup, kan ada kadang-kadang ya, kelompok yang memandikan jenazah, jenengan ikut, apalagi kalau yang meninggal adalah kerabat, orang tua, saudara, suami, anak, ya anak perempuan tentu saja ya, nah jangan anak laki-laki, kecuali suami. Kalau suami boleh kita ikut memandikan, dengan catatan bersama laki-laki yang mahram dengan kita. Bukan yang mahram dengan suami, tapi yang mahram dengan kita, anak kita, ya, keponakan kita, paman kita boleh. Karena kan yang lainnya laki-laki tentu saja kalau suami. Begitupun suami boleh memandikan istrinya dengan catatan ya bersama wanita-wanita yang mahram dengan suami.
Jadi seperti itu. Jadi yang mahramnya bukan mahram dengan yang meninggal, tapi yang mahram yang mengafani, memandikan. Jadi seperti itu. Boleh, ya boleh. Suami istri saja. Kalau orang tua gimana? Ayah meninggal kita memandikan, nggak boleh. Ibu meninggal, anak laki-laki tidak boleh memandikan. Serahkan kepada yang perempuan. Ya, kalau yang meninggal laki-laki serahkan kepada yang laki-laki. Jangan kemudian ya ikut tanda baktiku terakhir. Zaman dulu itu ya Bu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada ya. Kalau ya monggo. Kalau ya ada orang tua meninggal, itu anaknya mangku, ya kan? Ya, dimandikannya di pangku. Anak perempuan, anak laki-laki jejer, ya. Semua anaknya jejer, mangku. Itu sejatinya di dalam Islam nggak boleh, ya. Bukan bukti bakti, tapi justru melanggar aturan syariat. Karena di dalam syariat yang boleh memandikan lawan jenis itu hanya suami dengan istri. Orang tua dengan anak nggak boleh, ya. Anak dengan orang tua juga nggak boleh. Saudara juga nggak boleh. Harus sejenis dengan yang wafat, ya. Jadi jangan dilakukan lagi. Kalau sudah dulu pernah memandikan ibunya yang anak laki-laki itu ya sudah. Nanti jangan diulang, ya. Ya. Nah ibu-ibu itu ya. Hari ini pelajaran kita jadi ada 5 yang mewajibkan mandi. Pertama, keluarnya mani. Yang kedua, bertemunya 2 kelamin. Yang ketiga, terhentinya haid dan nifas. Yang keempat, masuk Islam. Orang kafir masuk Islam. Yang kelima adalah ketika wafat harus dimandikan. Ya, ibu-ibu ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Ya. Insya Allah paham semua. Ya kita tutup. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, mudah-mudahan apa yang disampaikan ya memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semua, serta mudah-mudahan memiliki keberkahan ya. Dengan apa berkahnya? Tentu saja dengan pengamalan ya, karena ilmu itu harus dengan pengamalan ya. Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.